Saya melihat di sini lebih kepada dampak negatif ya. Iya. Ini mungkin penting juga buat para penonton kita ini. Jadi bahwasanya judi online itu awalnya kan dia menimbulkan efek kecanduan. Iya, betul. Efek kecanduan, orang mulai candu. Karena kecanduan tersebut akhirnya dia mulai stres nih. Pikirannya mulai terganggu. Dia ingin berusaha bagaimana caranya untuk harus selalu menang. Iya. Stres itu kemudian akan berdampak pada rasa depresi. Karena mungkin sudah mengalami kekalahan yang banyak, dia mulai depresi nih. Dia sudah mulai mengupayakan segala cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang negatif bahkan. Seperti misalnya melakukan pinjaman yang kemudian dia tidak kembalikan baik kepada teman, kepada keluarga. Bahkan dia melakukan pinjaman online hanya untuk berjudi. Nah, Selamat datang di Benang Merah TV, merajut sampai tuntas. Malam ini kita akan membahas topik yang masih sangat penting dan relevan untuk situasi sekarang, betul. Yaitu judi online. Kami akan menggali dampak negatif dari judi online ini, serta bagaimana sih pandangan hukumnya dari judi online ini. Nah, untuk itu kami telah mengundang narasumber kami. Beliau dari Kejaksaan Tanjung Perak ya. Iya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Bang L. Siap. Biasa disapa dengan Bang L ya. Iya, Bang L. Beliau jabatannya sebagai jaksa fungsional di bidang intelijen. Betul ya Bang? Bidang intelijen Kejaksaan. Oke, terima kasih Bang atas kesempatannya Siap. malam hari ini. Terima kasih juga sudah diundang. Bersedia memenuhi undangan Benang Merah TV. Siap. Kita langsung kepada materinya saja ya. Boleh. Pada intinya saja. Apa pendapat Bang L terkait judi online ini? Oke, kalau pendapat saya pribadi tentang judi online ya. Iya. Sebenarnya kalimatnya singkat. Kalau menurut saya judi online itu nikmatnya sementara, tapi derita tiada akhir. Derita tiada akhir. Jadi memang sebagaimana yang kita ketahui, terus kemudian kebetulan saya juga di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Saya melaksanakan tugas dan fungsi di bidang intelijen. Saya juga tentunya bertugas sebagai jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara. Nah, dari beberapa penanganan perkara itu ada beberapa perkara judi online yang saya tangani, dan ketika saya berhadapan dengan tersangka ataupun terdakwa di pengadilan, itu mereka memberikan kesaksian bahwa sebenarnya judi online atau judi yang mereka lakukan tersebut itu sifatnya hanya untung-untungan dan lebih banyak kalahnya. Makanya seperti yang saya sebut tadi, nikmatnya sementara tapi derita tiada akhir. Artinya apa? Jadi judi online itu sebenarnya suatu perbuatan yang sia-sia kalau menurut saya pribadi, karena selain menyita waktu, kita juga bisa terkena hukuman dan hukuman pidana tentu saja. Seperti itu. Baik, berarti ini kan banyak ruginya sebenarnya ya. Banyak mereka ruginya. sendiri mengakui banyak ruginya. Tapi kan faktanya sekarang mereka masih melakukan hal tersebut. Dalam arti mereka tahu bahwa banyak ruginya, tapi masih melakukan perjudian itu lewat judi online itu gitu. Betul. Sebenarnya apa yang menjadi daya tarik bagi orang-orang ini untuk mengikuti atau melakukan perjudian online ini? Kalau menurut saya itu ada tiga hal di sini yang membuat orang itu kenapa sampai tertarik untuk bisa terlibat judi online. Yang pertama itu karena adanya rasa atau keinginan untuk memperoleh keuntungan atau uang itu secara instan. Sebenarnya sederhana sih, siapapun itu pasti ingin memperoleh uang atau keuntungan secara instan. Tapi tidak dengan cara menggunakan judi online. Nah,
masyarakat kita itu masih pada level seperti itu, masih pada tahap yang mana menginginkan untuk memperoleh keuntungan secara singkat. Walaupun mereka tahu kalau nanti saya tetap rugi. Tetap rugi seperti itu. Terus kemudian yang kedua, judi online itu menimbulkan dua efek. Yang pertama, kalau menang ketagihan, kalau kalah penasaran. Dua hal itu. Jadi kalau menang ketagihan, tapi penasaran. Betul. Jadi di awal itu seperti informasi atau jurnal yang pernah saya baca itu, jadi judi online itu sudah dibuat sistem algoritmanya. Sehingga di situ memang potensi kemenangan di awal itu sangat besar. Potensi kemenangan di awal itu sangat besar. Sehingga diberikan dulu kemenangan. Sehingga akan menimbulkan efek ketagihan. Nagih, kemudian itu dia ingin mendapatkan lebih. Oh, bisa memperoleh keuntungan yang singkat, saya mau dong untuk keuntungan yang lebih. Coba lagi, kalah penasaran akhirnya. Penasaran, coba-coba dan coba. Dikasih menang lagi sekali. Betul, itulah yang membuat orang tuh tertarik. Sehingga orang tidak merasa kalau dia sudah banyak kalahnya. Betul, sudah tidak merasa banyak kalahnya, dia sudah tidak dapat lagi perasaan itu, feel itu. Nah, kemudian yang terakhir, karena lingkungan atau hasutan dari teman. Jadi misalnya ada si A nih, dia itu tidak sama sekali terlibat dalam judi online, tidak sama sekali kenal bahkan. Tetapi karena pergaulan atau lingkungan, terus kemudian tiba-tiba si B ini datang, temannya, terus cerita, bro, bang, kak, atau apalah sapaannya. Terus dia bilang, ini loh saya lagi main judi online, ini loh keuntungan yang saya dapat sekian-sekian. Tapi dia tuh tidak kasih tahu, saya tuh udah kalah banyak. Tapi dia tidak bilang, dia cuma bilang menang aja yang dia kasih tunjuk. Tertarik dong pastinya temannya itu akhirnya. Tapi ini kembali ke pribadi masing-masing. Tapi karena orang kemungkinan besar dengan cerita seperti itu atau testimoni dari beberapa orang, akhirnya dia itu mau terlibat dalam judi online. Itulah yang menurut saya ada 3 hal yang membuat kenapa seseorang itu tertarik untuk terlibat dalam judi online. Seperti itu. Artinya kan kita tidak melihat dengan kita ini kan menjadi ketagihan. Betul, nagih. Tapi itu membutakan kita supaya tidak melihat lagi hitung-hitungan ruginya itu sudah berapa. Betul, yang dilihat itu cuma kemenangan-kemenangan. Kemenangan-kemenangan. Kalau kalah malah penasaran. Tidak sadar semua perabot di rumah sudah dijual. Istri hilang. Kalau begitu bang, apa dampak negatifnya baik secara individu maupun lingkungan? Kalau judi online itu kan dampak secara pribadi itu saya melihat di sini lebih kepada dampak negatif ya. Ini mungkin penting juga buat para penonton kita ini. Jadi bahwasanya judi online itu awalnya kan dia menimbulkan efek kecanduan. Betul. Efek kecanduan, orang mulai candu. Karena kecanduan tersebut akhirnya dia mulai stres nih. Pikirannya mulai terganggu. Dia ingin berusaha bagaimana caranya untuk harus selalu menang. Stres itu kemudian akan berdampak pada rasa depresi. Karena mungkin sudah mengalami kekalahan yang banyak, dia mulai depresi nih. Dia sudah mulai mengupayakan segala cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang negatif bahkan. Seperti misalnya melakukan pinjaman yang kemudian dia tidak kembalikan baik kepada teman, kepada keluarga. Bahkan dia melakukan pinjaman online hanya untuk berjudi. Nah, bahkan ada yang sampai melakukan tindak pidana atau tindak pidana kriminal, melakukan pencurian misalnya, untuk bisa mendapatkan uang sehingga dia bisa deposit untuk judi online untuk lanjut lagi. Nah, itu kan otomatis sangat berdampak pada diri sendiri. Kemudian bagi teman-temannya bagaimana, atau keluarga, atau kehidupan sosial. Otomatis kalau dia sudah dalam fase ketergantungan tersebut, pastinya akan mengganggu relasinya dengan keluarga. Keluarganya pasti akan terganggu. Ini kenapa anak saya, ini kenapa saudara saya, ini kenapa suami atau istri saya kok ketagihan judi online. Kemudian pendidikannya mungkin terganggu ketika dia masih di jenjang pendidikan. Kemudian bisa jadi pekerjaannya terganggu ketika dia mungkin sudah bekerja. Dan itu akhirnya membuat hal-hal yang sudah dia kerjakan itu akan terbengkalai. Bahkan kalau kita lihat di pemberitaan media-media sekarang itu, contoh saja yang di Mojokerto, kalau saya tidak salah ya, ada sampai polisi itu dibakar sama istrinya. Kalau tidak salah mereka itu sama-sama anggota ya. Penegak hukum ini. Betul, ini aparat penegak hukum. Oknum ya, saya di sini sebutkan oknum, aparat penegak hukum.
anggota kepolisian di Mojokerto kalau saya nggak salah, itu salah satu faktor kenapa sampai terjadi dia dibakar itu karena judi online. Ada uang yang diperoleh, kemudian dia gunakan uang tersebut untuk judi online. Iya. Terus kemudian di beberapa daerah juga itu banyak sekali tingkat perceraian. Iya. Salah satu alasannya adalah karena judi online. Betul. Terus sampai bahkan adanya tindak pidana pencurian itu didasarkan pada karena dia itu butuh uang. Untuk bayar deposit dan bahkan bayar pinjaman online karena dia judi online. Iya. Dan yang paling parah itu sampai ada yang bunuh diri. Iya. Bunuh diri di daerah mana saya lupa, ada pemberitaannya. Jadi dia tuh nulis wasiat, surat ke istrinya bahwa itu dia masih punya tanggungan karena judi online itu. Iya. Itu sih dampak lebih banyak negatifnya kalau melihat dari perspektif dampak dari judi online itu sendiri. Jadi memang kelihatannya nggak ada positifnya sama sekali ya. Tidak ada sama sekali judi online itu. Entah kenapa orang-orang di sekitar kita ini yang mengkonsumsi. Iya, karena tadi online ini ya. Dampak instan tadi, keuntungan instan ya. Padahal keuntungannya itu tidak seberapa. Betul. Karena ketagihan pada akhirnya semuanya hancur gitu. Semuanya hancur. Bahkan sampai pada bunuh diri. Nah, artinya kan itu dampak-dampak dari persoalan judi online ini. Nah, sekarang bagaimana pandangan hukum di Indonesia mengenai judi online ini? Karena kita lihat bahwa sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Bahkan ada beberapa oknum penegak hukum itu sendiri terjerat dalam kasus judi online ini. Bahkan ada beberapa tahun yang lalu ya, memang sudah lama, ada oknum anggota DPR juga sedang tertangkap basah beraktivitas melakukan judi online di gedung DPR itu sendiri. Bagaimana pandangan hukumnya, seperti apa? Kalau pandangan hukum ya di Indonesia itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa delik hukum itu ada dua. Delik hukum itu ada dua. Ada recht delicten sama wet delicten, atau biasanya istilahnya itu mala in se atau mala in prohibita. Kalau recht delicten itu artinya memandang suatu perbuatan berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu merupakan suatu perbuatan yang tercela atau perbuatan tindak pidana. Itu recht delicten. Atau mala in se. Kemudian bagaimana dengan wet delicten atau mala in prohibita? Itu artinya suatu perbuatan itu oleh pembuat undang-undang merupakan suatu tindak pidana. Nah, kemudian bagaimana dengan judi online ini? Kalau di Indonesia, judi online ini bisa dikatakan recht delicten atau wet delicten. Sebelum adanya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, itu judi di Indonesia itu ada izin dari pemerintah. Jadi pemerintah memberikan izin kepada tempat-tempat tertentu sehingga di situ bisa diadakan perjudian. Berarti ada judi yang legal dan betul, ilegal. Ada izin pada sebelum adanya peraturan pemerintah. Tetapi setelah adanya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1981 tersebut tentang pelaksanaan penertiban perjudian, di situ sejak diterapkan peraturan tersebut, segala bentuk jenis perjudian sudah tidak ada izinnya lagi. Artinya sampai sekarang peraturan tersebut diberlakukan dan belum dicabut. Judi itu merupakan tindak pidana. Nah, selaras dengan hal tersebut, itu sudah diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Nah, itu diatur dalam pasal 303 dan juga pasal 303 bis. Nah, bis itu istilah hukum. Bis itu artinya tambahan pada pasal. Artinya 303 tambahan dari pasal 303 yang sebelumnya. Nah, untuk membedakan dua pasal ini, sederhananya itu adalah, jadi pasal 303 itu digunakan untuk menjerat bandar atau yang menyelenggarakan judi online. Nah, kemudian kalau untuk 303 bis itu digunakan untuk menjerat pihak yang menggunakan judi online. Jadi ada perbedaan lainnya, yaitu terkait dengan sanksi pidananya. Nah, kalau pasal 303 itu sanksi pidana itu maksimal penjara 10 tahun penjara
dan denda sebesar 25 juta rupiah. Kalau yang 303 bis itu maksimal pidana penjara itu 4 tahun dan denda itu 10 juta. Nah, selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama ya, itu diatur juga dalam Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Itu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebenarnya sudah 2 kali perubahan sih. Itu di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, itu perubahan yang pertama. Nah, ini perubahan yang terakhir. Nah, di perubahan yang terakhir ini juga diatur dalam pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 3. Jadi di situ sudah diatur tegas barang siapa yang pada intinya itu mentransmisikan atau mendistribusikan dokumen elektronik yang di situ memuat judi online atau perjudian, iklanan. Judi online itu bisa terkena pidana, itu pidana badan atau pidana penjara 10 tahun dan denda itu 10 miliar. Nah, itu kan KUHP ya. Tadi kita ngomong KUHP yang lama. Bagaimana dengan KUHP yang baru? Kita kan nanti ada KUHP baru kan? KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu yang nantinya akan berlaku tahun 2026. Jadi di situ sudah diatur di dalam pasal 426 dan pasal 427. Nah, sama seperti pasal 303 dan pasal 303 bis. Jadi pasal 426 itu mengatur untuk menjerat bandar atau penyelenggara judi online. Tapi sanksi pidananya ada perubahan. Kalau di 303 itu kan 10 tahun penjara. Nah, di 426 itu pidana penjara selama 9 tahun. Dendanya yang berubah, dendanya 2 miliar. Kalau di pasal 427 untuk pengguna atau pemain judi online itu dia pidana penjara selama 3 tahun. Terus kemudian dendanya itu kurang lebih maksimal 50 juta rupiah. Nah, di Indonesia secara hukum memang sudah diatur secara tegas di KUHP maupun di Undang-Undang ITE. Tinggal bagaimana penegakannya saja. Tapi secara umum sejak adanya peraturan pemerintah tidak ada lagi segala bentuk izin terhadap judi online, sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa judi online ini merupakan perbuatan tindak pidana atau suatu kejahatan. Berarti pada intinya segala bentuk judi online yang di Indonesia ini sekarang sudah tidak diizinkan. Sudah tidak diizinkan. Itu kan bahasa hukumnya. Nah, tapi yang terlihat sekarang kan ada beberapa akun-akun, misalnya akun-akun meme, akun-akun video lucu di Instagram, pokoknya di semua media sosial. Itu ketika mereka memuat kontennya itu ada iklan judi online. Iklan judi online. Artinya walaupun sudah kita dengan penuh sadar bahwa hukum melarang, cuma masih hal-hal seperti ini ternyata masih beredar gitu. Sebenarnya apa tantangannya dari penegak hukum itu sendiri dalam menangani kasus judi online? Iya, jadi meskipun telah dibuat regulasi setelah dibuat regulasi bagi para pengguna, memang tantangan itu masih sangat berat untuk kita hadapi, terutama bagi aparat penegak hukum. Jadi memang sebagaimana yang kita ketahui, hukuman pidana saja sebenarnya tidak cukup. Tapi kita harus masuk sampai kepada istilahnya, saya pinjam ideologi Pak Jokowi, istilahnya Pak Jokowi itu revolusi mental. Harus revolusi mental yang itu harus dimulai sejak dini, harus kita tanamkan kepada masyarakat kita bahwa judi online itu merupakan perbuatan yang sia-sia sehingga tantangan bagi kita adalah meskipun kita sudah memberikan hukuman pidana atau kita sudah mengupayakan penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik, sudah dijatuhi sanksi hukuman pidana, tetapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa merubah paradigma dan juga pandangan masyarakat terhadap judi online itu sendiri. Itu dengan cara sosialisasi, jadi selain hukuman pidana kita sosialisasi, terus kemudian kita melakukan pendekatan kepada masyarakat, kita memberikan suatu tindakan nyata di sini, sosialisasi langsung
baik ke sekolah. Jadi kalau kita di kejaksaan itu ada namanya program Jaksa Masuk Sekolah. Jaksa Masuk Sekolah itu kita di situ memberikan sosialisasi hukum kepada generasi muda baik dari tingkat SD, SMP, SMA. Kita memberikan pemahaman bahwa judi online itu merupakan perbuatan yang dilarang dan ada sanksi pidananya. Seperti itu. Jadi memang tantangan bagi kita ya sampai saat ini kita masih harus berusaha untuk memberikan paradigma bagi masyarakat bahwa judi online itu merupakan perbuatan yang dilarang dan ada sanksi pidananya. Seperti itu. Oke. Kalau seperti itu, apa langkah yang bisa diambil oleh individu maupun oleh suatu kelompok masyarakat supaya terbebas dari masalah judi online ini? Nah, kalau langkah yang bisa diambil ya, langkah yang bisa diambil oleh masyarakat atau organisasi masyarakat terhadap pemberantasan judi online ini, sebenarnya itu kalau kita mau melihat di tahun 2024 ini, di bulan April kalau saya tidak salah, itu Tempo menulis terkait dengan status judi online itu sudah sangat darurat di Indonesia. Itu berdasarkan ultimatum dari Presiden Jokowi. Sehingga Presiden Jokowi itu menerbitkan peraturan presiden kalau saya nggak salah, itu mengatur untuk dibentuknya Satgas Pemberantasan Judi Online. Hanya khusus untuk menangani judi online. Menangani judi online. Nah, dengan adanya peraturan presiden tersebut dan dibentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, Satgas ini kemudian bergerak dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Makanya kembali lagi di sini masyarakat harus sadar ya, kita harus sadar bersama bahwa judi online ini, apalagi posisi Indonesia itu sudah sangat parah. Bahkan tercatat di tanggal 19 April sejak tulisan itu dibuat oleh Tempo, total transaksi itu sudah mencapai 327 triliun. Transaksi judi online itu sangat besar jumlahnya. Yang mana kalau kita bisa memanfaatkan uang-uang tersebut untuk pembangunan itu sebenarnya lebih baik tentu saja. Tetapi dengan adanya uang yang ditransaksikan sampai sebesar 327 triliun itu akhirnya membuat pemerintah dalam hal ini harus mengambil sikap tegas. Nah, masyarakat di sini seperti apa ya? Masyarakat di sini mulai organisasi-organisasi masyarakat itu harus ikut aktif ya di sini, karena judi online ini sudah menjadi masalah besar dan menjadi tanggung jawab bersama bagi kita untuk memberikan penguatan-penguatan, mengingatkan satu sama lain atau memberikan kegiatan sosialisasi untuk mengingatkan dan merubah paradigma, merubah cara berpikir bahwa judi online itu merupakan suatu kejahatan, merupakan suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perlu untuk ditinggalkan, diberantas dan tidak lagi dilakukan. Seperti itu. Beberapa bulan yang lalu Menteri sempat mengeluarkan statement terkait judi online ini, bahwa nanti mereka yang kena dampak judi online malah difasilitasi. Ya, difasilitasi dalam arti nanti yang judinya online, yang penjudinya di penjara, cuma keluarganya difasilitasi, diberi bantuan. Nah, bukankah ini nanti membuka peluang bagi masyarakat bahwa ternyata nanti walaupun kita melakukan perjudian online, keluarga kita aman-aman saja, karena nanti kerugiannya akan ditanggung pemerintah. Bagaimana menurut Abang terkait hal ini? Kalau menurut saya terkait dengan statement itu, jadi memang pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan tersebut tentunya ada parameter-parameter ya. Memang belum ada regulasi mengenai hal tersebut ya, yang mengatur, masih sekedar wacana. Tetapi di sini saya melihat dari sisi pemerintah ya, di sini dari sisi pemerintah, karena pemerintah itu menganggap bahwa orang yang akhirnya sampai dia itu kecanduan judi online, itu kan biasanya membawa masalah yang lain. Contohnya terjerat pinjaman online, terjerat pinjaman atau hutang di tetangga atau saudara dan segala macam. Akhirnya itu kan meninggalkan masalah bagi keluarganya. Mungkin di sini ya pemerintah mau memberikan pandangan bahwa pemerintah di sini pro rakyat. Pemerintah di sini pro rakyat, pemerintah mau menolong masyarakatnya dengan cara memberikan mungkin seperti yang tadi disampaikan, adanya santunan dan lain sebagainya. Saya melihat mungkin dari perspektif seperti itu. Tapi memang namanya kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat ya. Salah satunya seperti tadi. Tapi memang
balik-balik lagi bahwa di sini sebenarnya pemerintah itu sudah sangat baik loh terhadap masyarakat. Sudah ada program kebijakan terkait dengan BPJS, Kartu Indonesia Pintar, kebijakan-kebijakan pemerintah yang intinya memberikan kemudahan bagi masyarakat ya. Nah, tinggal bagaimana masyarakat ini yang kemudian bisa merubah pandangan atau paradigma untuk menyikapi permasalahan dalam hal ini judi online itu sendiri. Jadi di sini kita tinggal menunggu. Pastinya kalau memang itu nanti dituangkan dalam bentuk regulasi, pasti akan ada parameter atau batasan-batasan sampai mana keluarga dari korban sekaligus pelaku ya. Saya menyatakan bahwa judi itu korban sekaligus pelaku. Judi online itu keluarganya bisa diberikan santunan seperti itu. Berarti ini masih statement, belum ada. Betul, regulasi. belum ada regulasi statement. Ini hanya bentuk keprihatinan pemerintah. Bentuk keprihatinan pemerintah. Oke. Nah, kalau begitu apa ada sebuah lembaga atau organisasi yang mendampingi mereka yang kena dampak judi online atau bahkan orang yang masih ingin merasakan bagaimana sih judi online ini? Mungkin ada lembaga atau organisasi terkait yang mendampingi hal-hal permasalahan terkait judi online ini. Kalau sejauh ini ya, pengetahuan saya untuk lembaga atau organisasi resmi yang mengurus terkait dengan korban dari judi online, korban sekaligus pelaku ya di sini ya. Korban sekaligus pelaku ataupun keluarga-keluarganya, pengetahuan saya masih belum ada ya. Tetapi pemerintah di sini itu pernah membuat program di mana ada organisasi masyarakat atau organisasi kepemudaan itu diundang dalam forum itu untuk memberikan penyadaran dan penguatan bahwa ayo kita sama-sama untuk aktif untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa judi online itu merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan yang bisa dipidana dan perbuatan yang sia-sia. Jadi mungkin di sini bukan tidak ada ya, tetapi ada organisasi-organisasi masyarakat yang saat ini eksis atau saat ini ada, itu yang memang mendapat istilahnya mendapat bukan perintah, saya nggak bilang perintah ya di sini, mendapat mandat mendapat mandat ya atau kepercayaan dari pemerintah untuk sama-sama aktif memberikan kesadaran kepada masyarakat. Tapi kalau untuk lembaga atau instansi atau organisasi yang secara khusus mendampingi sejauh ini belum ada. Tapi ada beberapa organisasi yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mendampingi. Betul. Oke. Terakhir Bang. Siap. Pesan bagi teman-teman kita atau keluarga kita atau masyarakat yang pada saat ini masih melakukan aktivitas judi online ini, apa pesannya Abang sebagai orang penegak hukum? Siap. Sebagai penegak hukum seperti apa? Kalau saya pribadi sebagai penegak hukum ya, di sini ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum bahwasannya perbuatan judi online itu merupakan suatu tindak pidana ya, sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan selain itu, judi online merupakan perbuatan yang sia-sia karena saya memberikan dampak negatif kepada diri pribadi, juga memberikan dampak negatif kepada keluarga maupun kepada masyarakat. Oleh karena itu pesan saya adalah ayo segera keluar dari kebiasaan judi online dengan banyak melakukan kegiatan positif, dengan kembali ke jalur pekerjaan kalau memang dia itu punya pekerjaan, atau kembali kepada jalur pendidikan kalau dia memang itu saat ini sedang masa menempuh pendidikan. Ayo kembali kepada aktivitas seperti biasanya, lakukan kebiasaan positif karena kita sesaat lagi akan menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Kita tidak ingin generasi-generasi kita, terutama generasi muda ini, terpapar atau terpengaruh dampak-dampak negatif, salah satunya dari judi online. Jadi mari, ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana caranya bisa berjuang untuk meninggalkan kebiasaan buruk seperti judi online ini dengan melakukan hal-hal yang positif dan berguna bagi masyarakat dan bagi negara.
untuk Indonesia yang lebih baik lagi dan untuk Indonesia Emas 2045 seperti itu. Pada intinya judi online ini tidak ada dampak positifnya. Betul, yang sama ada sekali tidak ada dampak positifnya. negatif dan akan menyusahkan diri sendiri, menyusahkan keluarga, menyusahkan Betul. orang lain, dan menyusahkan lingkungan dan masyarakat sekitar. Baik, Bang El, terima kasih sudah bergabung dengan kami di Siap, terima kasih juga Bang Iren. di Siap. Benang Merah TV. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Benang Merah TV merajut sampai tuntas.